semua, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang love life, tentang percintaan atau tentang asmara. Tepatnya yaitu karma cintamu. Jadi karma tentang cinta apakah yang kamu bawa di kehidupan ini, yang harus kamu bayar, yang harus kamu laksanakan, yang harus kamu tunaikan, atau ya apapun yang terbawa di kehidupanmu saat ini. Jadi karma cinta yang kamu bawa di kelahiran kali ini gitu, oke? File 1, file 2, dan file ketiga. Silahkan memilih menurut kata hati kalian, menurut intuisi kalian, mana yang paling menarik hati kalian. Pilihlah pilihan pertama kalian. Jangan terlalu lama memilih karena takutnya nanti akan bias antara pikiran dan hati kalian. Karena saya sarankan untuk memilih sesuai kata hati kalian. Pilihan pertama kalian gitu, oke, atau intuisi kalian. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke file 1. Halo teman-teman yang memilih file 1. Mari kita lihat karma cinta untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama. Apa yang mesti kalian bayar, kalian tunaikan, atau kalian lakukan. Pokoknya intinya karma yang terbawa di kehidupan kali ini untuk teman-teman di file 1. Ada Imrama. Kemana kamu terpanggil untuk melakukan perjalanan? Wow. Kemudian di sini ada Seven of Wands dan the Seer. Oke. Jadi untuk teman-teman di tebaran pertama, karma cinta yang kalian bawa di kehidupan ini adalah di kehidupan yang lain terlihat kalian pernah berlaku, bersifat atau bersikap begitu kaku kepada pasangan kalian. Jadi kamu terlalu keras kepala, kamu terlalu kaku, terlalu memaksakan kehendakmu kepada pasanganmu. Jadinya pasanganmu merasa kewalahan, merasa capek, merasa tertatih ngikutin ritmenya kamu, ngikutin maunya kamu, egonya kamu gitu. Jadi teman-teman di file 1 pernah berlaku sangat egois, keras kepala, prinsipnya begitu teguh sampai nggak bisa dibelokin sama sekali, bikin pasangan kamu kewalahan, kecapean, dan tidak bisa bahagia secara utuh gitu. Mereka bahagianya itu kayak kadang bahagia senang gitu karena memang kamu sebenarnya sayang gitu, tapi pembawaanmu itu kaku, keras kepala. Jadi kadang pasanganmu itu sedih, kadang capek gitu ngadepin egonya kamu. Nah, jadi karma yang kamu bawa saat ini adalah untuk bisa lebih dewasa, sabar, tidak selalu memaksakan kehendakmu, tidak selalu memenangkan egomu, untuk menerima perbedaan, untuk menghargai dan mengapresiasi pasangan. Itu karena di dalam berhubungan itu pasti ada perbedaan. Nggak mungkin dua otak, dua orang yang beda latar belakang disatuin terus bakalan sama semua, nggak mungkin. Pasti ada perbedaannya, pasti ada adu argumennya, konfliknya itu pasti ada gitu. Sedekat apapun, sesayang, secinta apapun sama seseorang, pasti ada perbedaan itu gitu. Nah, tapi bagaimana teman-teman file 1 ini bisa menyikapi perbedaan itu dengan dewasa, dengan emosional yang matang, bahwa perbedaan itu bukan untuk sumber konflik, tapi untuk keindahan, untuk mencari warna-warni kehidupan yang lebih beragam, yang lebih indah gitu.
Bukan kamu memaksa orang lain harus sama sepertimu. Bukan kamu memaksakan kehendakmu ke orang lain, tapi gimana kamu bisa menghargai perbedaan terutama dengan pasanganmu. Toh dia kan orang yang kamu sayang, dia orang yang kamu cintai. Ya jadi bagaimana supaya hubungan itu bisa berlangsung dengan membahagiakan, menyenangkan. Jadi nggak cuma kamu yang seneng karena diikutin egonya, tapi pasanganmu juga seneng hidup sama kamu, bersama kamu tuh ya seneng gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak untuk melepaskan keinginan yang itu mengarah pada egoisme gitu. Jadi untuk berusaha lebih dewasa lagi, berusaha matang secara emosional supaya kamu nggak selalu memenangkan dirimu sendiri, supaya nggak selfish, nggak egois gitu. Karena pasanganmu juga butuh kebebasan, pasanganmu juga butuh dibahagiakan, juga butuh kadang-kadang dituruti, nggak selalu harus kamu yang dituruti terus gitu. Nah, jadi di kehidupan ini karmamu tentang cinta adalah untuk bisa lebih mengalah, lebih mengerti, lebih menerima perbedaan, lebih menghargai pasanganmu supaya hubungan yang kamu jalani itu bisa menyenangkan, bisa membahagiakan kedua belah pihak, tidak hanya membahagiakan kamu saja gitu. Nah, ketika di kehidupan kali ini kamu kembali protektif, kamu kembali over posesif, kamu kembali memaksakan kehendakmu, kamu egois, kamu nggak mau ngalah, kalau marah lama banget, selalu menyalahkan pasangan, ya berarti kamu mengulang pola yang sama. Bukannya menuntaskan karmamu, tapi kamu justru menambah atau membuat karma baru. Jadi untuk teman-teman di PL1, jika dirasa hasil ini akurat, resonate, relate sama kamu, ya coba diperbaiki lagi. Introspeksi diri, bener gak sih kamu tuh egois? Bener gak sih kamu tuh memaksakan kehendakmu, sering memaksakan kehendakmu kepada pasangan? Bener gak sih kamu tuh belum terlalu bisa menerima perbedaan? Nah, jika benar, coba itu dikurangi gitu supaya ya kamu bisa lebih bahagia lagi. Selain kamu bisa membayar karmamu, kamu juga bisa lebih bahagia dan kamu juga membahagiakan pasanganmu. Ingat, apapun yang kita tanam itu yang kita tuai. Ketika saat ini kamu membahagiakan pasanganmu dengan tulus, dengan kasih sayang, dengan pokoknya full compassion gitu ya, itu juga yang bakal kembali ke kamu. Kebaikan, kasih sayang itu juga yang akan kembali kepada kamu meskipun bentuknya macam-macam. Jadi kebaikan itu akan kembali kepadamu dalam beraneka macam wujudnya gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di PL1. Nah, kita lanjut ke PL kedua. Halo teman-teman yang memilih PL kedua. Mari kita lihat karma cinta yang kamu miliki. Karma yang terbawa di kehidupanmu saat ini, terutama tentang aspek love life. Ada Starseed. Apa yang membuatmu excited? Apa yang membuatmu bersemangat? Ada The Hermit dan Eight of Pentacle. Oke, jadi untuk teman-teman yang memilih PL kedua, terlihat karma cinta yang kamu bawa atau yang kamu miliki adalah kamu di kehidupan yang lain pernah mengacuhkan pasanganmu. Jadi mungkin pasanganmu sangat-sangat excited sama kamu, semangat, dia banyak ide-ide yang pengen ngajakin kamu ini itu, macam-macam kegiatan, macam-macam rencana, tapi kamu hanya mengacuhkannya, kamu hanya cuekin dia. Kamu tidak memberikan respon yang menyenangkan buat pasanganmu. Kamu gak excited, kamu kelihatan ogah-ogahan, males-malesan sama pasanganmu. Jadi lama-kelamaan itu membuat pasanganmu sakit hati.
Itu karena dia merasa sudah melakukan effort yang penuh, yang semangat, yang antusias, benar-benar excited mau nyenengin kamu, mau menjalani kehidupan kalian dengan semangat, tapi kamunya abai gitu, kamunya cuek. Karena kalau 1-2 kali dicuekin mungkin wajar ya, masih bisa nerima. Tapi kalau sepanjang perjalanan hubungan kalian kemudian kamu terus-terusan cuek, kamu males-malesan, kamu diam, terus kamu nggak memberikan feedback yang excited, yang sama semangatnya, ya pasti orang lama-lama sakit hati juga gitu. Walaupun itu dipendem mungkin sama pasanganmu, tapi kan kamu menimbulkan sakit hati yang mendalam gitu, karena itu terus terjadi sepanjang hubungan kalian gitu. Jadi teman-teman di PL kedua gitu, kalau saat ini ngerasa kamu sedikit ogah-ogahan dengan pasanganmu, kamu ngerasa bahwa ada aja godaan yang datang ke hubungan kalian yang akhirnya membuatmu males, nggak excited lagi, terutama jika sudah berhubungan sekian tahun, sudah kenal sekian tahun. Nah, coba direm, dikurangi, atau kamu harus mindful, kamu harus sadar bahwa mendiamkan orang yang semangat mau nyenengin kita atau mau senang-senang bareng kita itu juga nggak baik. Itu juga bisa bikin sakit hati yang nantinya bukannya kamu menyelesaikan, menuntaskan karmamu, tapi kamu justru menumpuk, menambah, bahkan membuat karma baru gitu. Jadi untuk teman-teman PL kedua, berusahalah untuk menghargai pasanganmu, menghargai seseorang yang dulu pernah kamu kejar, yang dulu pernah kamu rapalkan dalam doa-doamu, yang dulu waktu ngelihat pertama kamu bener-bener berbunga-bunga sampai nggak bisa tidur, sampai siang malam rasanya semangat banget cuma mau ketemu sama dia. Nah, coba excitement itu, rasa semangatnya itu ditumbuhkan lagi gitu, ditumbuh suburkan lagi supaya cueknya kamu, malesnya kamu, ogah-ogahannya kamu tuh nggak keterusan. Karena kalau udah keterusan itu bakalan susah ngebalikinnya buat excited lagi. Kamu ibaratnya mati rasa, ya kamu akan otomatis akan membuat pasanganmu lama-kelamaan mati rasa juga gitu, karena dia ngerasa udah excited, dia ngerasa udah semangat, kamunya nggak semangat, kamunya nyuekin dia, kamunya mungkin main game terus, kamunya sibuk hangout sama temen, kamunya sibuk sendiri dengan urusanmu, ya lama-kelamaan pasanganmu malas juga. Jangan sampai di dalam hatinya dia bakal doain kamu yang jelek-jelek, karena disitulah bibit karmanya gitu. Oke, jadi untuk teman-teman file kedua gitu, jika bacaan ini resonate sama kamu atau kamu ngerasa sesuai dengan diri kamu gitu, coba ke depannya untuk tidak berlarut-larut dalam malesnya kamu gitu, terutama ini untuk pasangan-pasangan yang sudah lama bersama. Ketika nanti kamu udah sekian tahun bareng dia, kamu ngerasa males, bosen gitu, jangan terus bersikap seenaknya, semena-mena. Ya udahlah, aku bosen gitu. Namanya juga udah pasangan tua, ibarat jangan gitu. Tapi carilah cara, jalan keluar, solusi gimana supaya hubungan kalian itu excited lagi, menyenangkan lagi gitu. Gimana supaya nggak semakin berlarut-larut rasa bosennya, rasa malesnya. Tapi gimana supaya itu bisa diubah, ditransformasi menjadi excitementnya yang baru. Sekarang kan udah banyak macam-macam cara, kegiatan yang bisa mempererat relasi, mempererat hubungan dengan pasangan. Ya coba praktekkan itu satu demi satu, entah kamu traveling, entah kamu membuka usaha baru, entah kamu bikin rencana-rencana yang bikin kalian tuh semangat lagi, sparking lagi gitu. Jadi jangan biarkan usia hubungan, usia pernikahan itu membuat excitement kalian tuh luntur. Jangan sampai kamu males dan membiarkan kemalasan itu menyelimuti hubungan kalian, karena itu lama-kelamaan akan jadi bom waktu. Bisa saja meledak di kehidupan ini yang bikin kalian ribut, diam-diam pasangan punya selingkuhan karena kamu selama ini abai sama dia, atau justru jadi bom waktu di kehidupan yang lain, kamu bawa karma baru lagi, kamu membiarkan rasa malasmu, rasa ogah-ogahanmu terus tumbuh dan akhirnya kamu membuat pasanganmu tidak bisa bahagia
gitu. Karena sejak awal pasanganmu sudah berusaha nyenangin kamu, berusaha gimana supaya hubungan kalian tetap menyenangkan walaupun mungkin udah ada anak. Tapi kamunya nggak menyambut itu, kamu nggak mengapresiasi usahanya, kamu terus-terusan males. Kamu maunya dilayani, kamu maunya dibikin semangat terus, tapi kamunya nggak mau feedback gitu, nggak mau timbal balik. Akhirnya hubungan itu terasa hambar. Nah, jangan sampai karma ini terus berulang polanya. Gitu, oke? Nah, saya pikir cukup itu untuk tebaran kedua. Sekarang kita lanjut ke file ketiga. Halo teman-temanku di tebaran ketiga yang memilih file 3. Mari kita lihat karma cinta yang kamu bawa di kehidupan ini. Itu. You go first, universe has your back. You go first, universe will catch you. Jadi take action lah dulu. Kemudian universe akan membantumu, akan membackupmu atau akan mengurusi sisanya. Beratnya tuh gitu. Ada Three of Swords dan King of Swords. Oke, untuk teman-teman di file ketiga, terlihat kamu pernah menyakiti pasanganmu dengan pergi ninggalin dia, cheating, atau kamu mengkhianati, kamu nusuk dari belakang, kamu curang, kamu selingkuh, atau mungkin juga kamu menyerah pada hubungan kalian. Jadi misalnya hubungan kalian itu ada konflik, ada masalah, ada problem. Nah, bukannya kamu berjuang, mencari solusi, jalan keluar, berjuang bersama, tapi kamu justru menyerah. Kamu milih pergi aja, udahan aja, ninggalin dia. Atau bisa juga kamu pernah nyakitin pasanganmu dengan cara yang jahat gitu, entah karena suatu hal, suatu masalah, akhirnya kamu milih untuk pergi aja, ninggalin dia. Kamu nyakitin dia secara sengaja atau nggak sengaja, pokoknya kamu menyebabkan pasanganmu sakit hati, kecewa, sedih, terluka gitu. Nah, harapannya di kehidupan yang ini kamu bisa lebih tegas dan bertanggung jawab, tegas pada dirimu sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu mulai gitu. Jadi kamu mau kan berhubungan dengan dia. Awalnya kan suatu hubungan itu bisa terjalin karena kamu mau, entah kamu yang duluan menyatakan atau kamu yang akhirnya menerima, tapi kan kamunya mau gitu, kamunya oke, deal, kita berkomitmen ya gitu, kamunya mau. Nah, bagaimana kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu mulai? Kalau sekiranya ada masalah, ya berusahalah bagaimana bisa diselesaikan berdua. Tapi ternyata jika permasalahan itu tidak bisa diselesaikan, itu memang sudah jalannya kalian harus berpisah, gimana supaya perpisahannya itu tidak menyakiti salah satu pihak. Jangan ghosting gitu, jangan tiba-tiba ninggalin, tiba-tiba pergi gitu aja tanpa menyelesaikan masalah yang mungkin sedang terjadi di antara kalian gitu. Jadi jika teman-teman file ketiga merasa reading ini resonate atau sesuai dengan kondisi kamu saat ini, ketika kamu saat ini sedang ada problem dengan pasanganmu, cobalah untuk dewasa menyelesaikan masalah itu, bertanggung jawab penuh sampai masalah itu benar-benar selesai. Kalau memang bisa diselesaikan, kalian bisa baikan, kalian bisa harmonis lagi ya, itu adalah mungkin bonus ya, maksudnya alhamdulillah bisa diselesaikan, berarti kalian masih diizinkan untuk bersama. Tapi jikalau memang udah benar-benar nggak bisa bersama lagi, sudah jalannya kalian harus pisah gitu misalnya, ya sudah pisahlah dengan baik, jangan meninggalkan perasaan sakit, kesan yang menyakitkan terhadap pasanganmu gitu. Kamu tetap harus menjaga perasaan orang lain gitu, meskipun ada masalah di antara kalian, ada problem di antara kalian, ya jangan ninggalin gitu aja, tanggung jawab dulu. Masalah stay or leave, masalah lanjut
hubungan atau akhirnya putus itu urusan belakangan, tapi yang jelas masalahnya harus diselesaikan gitu. Masalahnya jangan ditinggal gitu aja karena nggak bisa diselesaikan, ya udahlah tinggalin aja, oke kita putus sudah selesai, jangan, tapi ya diklarifikasi dulu, diselesaikan dulu, oke sepertinya kita udah nggak bisa lanjut lagi karena masalah bla 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 bla. Nah jadi buat kesepakatan yang baik juga, sama seperti dulu waktu kalian memutuskan untuk bersama, jadi unionnya baik, pisahnya pun juga harus baik gitu. Nah, ketika ternyata perpisahan ini adalah tentang kepulangannya dia, maksudnya dia sudah meninggal mungkin pasanganmu, ya kamu harus melepaskan, mengikhlaskan, merelakan dia dengan tidak menyakiti dirimu sendiri gitu. Jadi sedih itu wajar, manusiawi karena kita kehilangan orang yang kita sayangi gitu. Tapi berilah batasan pada kesedihanmu, jangan sampai kesedihan yang awalnya itu berasal dari hatimu justru berubah dikuasai oleh egomu. Sedih berlarut-larut sampai kamu menyakiti dirimu sendiri. Nah, itu juga masuk ke file ketiga ini. Jadi gimana kamu tetap baik-baik aja meskipun ada masalah. Kamu menjaga dirimu baik dan kamu juga menjaga pasanganmu tetap baik meskipun ada problem di antara kalian berdua. Itu jadi karmanya bukan hanya tentang kamu yang menyakiti, tapi bisa juga kamu yang ditinggal pergi. Nah, gimana supaya kamu bisa tegas kepada dirimu sendiri, kepada pasanganmu, mungkin kalau pasanganmu yang perannya antagonis, supaya kamu bisa menjaga semuanya tetap baik-baik aja. Kamu yang baik-baik aja atau pasanganmu yang baik-baik aja. Intinya dalam suatu hubungan yang bermasalah itu kan pasti ada seseorang yang berperan. Ingat ya, berperan. Dia nggak benar-benar antagonis sebenarnya. Semua itu kan sudah diatur. Nah, seseorang yang berperan antagonis dan seseorang yang berperan protagonis. Nah, bagaimana supaya si protagonis ini bisa menjaga dirinya sendiri? Nah, dan bagaimana si antagonis ini tidak bener-bener yang antagonis banget sampai dia nyakitin dengan kejam gitu. Oke, jadi itu karma cinta untuk file ketiga. Sedikit berat di file ketiga ini. Saya pikir ini yang paling berat di antara 1, 2, 3 gitu ya. Oke, saya pikir cukup itu untuk file 1, 2, dan 3. Nah, kita tutup reading ini dengan kesimpulan. Halo teman-temanku semua, sampailah kita di kesimpulan di penghujung reading ini tentang karma cintamu di kehidupan ini. Nah, untuk file 1 tadi, di kehidupan yang lain kamu pernah terlalu kaku, egois, memaksakan kehendakmu, kamu kolot, kamu tidak peduli dengan perasaan pasanganmu demi kepentinganmu. Nah, oleh karena itu di kehidupan ini kamu disarankan untuk bisa lebih dewasa, lebih sabar, lebih mau menerima perbedaan, mau menghargai dan mengapresiasi pasanganmu karena perbedaan itu pasti ada, tapi jangan sampai itu membuat kalian berkonflik atau kalian ribut. Tapi buatlah perbedaan itu sebagai pengkayaan keanekaragaman dalam warna-warni kehidupan ini. Jadi jangan egois, jangan keras kepala memaksakan kehendak bahwa kamu harus selalu dihargai, enggak. Tapi cobalah juga untuk menghargai pasangan, menghargai orang yang kamu sayangi, menerima perbedaan, bahwa perbedaan itu wajar. Gimana bisa dicari solusi atau jalan keluar jika itu adalah suatu konflik. Nah, sedangkan untuk file kedua, kamu pernah mengabaikan seseorang yang mungkin sangat sayang kepadamu, seseorang yang berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan kamu, yang excited untuk bikin kamu happy, untuk bikin hubungan kalian berwarna, tapi kamu tidak merespon itu dengan baik. Kamu cuek, kamu acuh, kamu tidak mempedulikannya. Akhirnya lama-kelamaan itu membuat pasanganmu sakit hati, gondok gitu loh kalau dicuekin terus-menerus. Nah, jadi di kehidupan saat ini kamu disarankan untuk bisa lebih mengapresiasi pasangan, untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu mulai. Ibaratnya kan dulunya kamu yang ngejar dia, atau kamu yang menerima dia, kamu yang gak bisa tidur gara-gara mikirin dia, gara-gara mau ketemu sama dia. Nah, bagaimana kamu menjaga excitement itu atau
ketertarikan itu supaya hubungan kalian tetap berwarna meskipun kalian sudah bersama sekian tahun. Jadi jangan memelihara rasa malasmu, ogah-ogahanmu supaya kamu nggak terus-terusan cuek gitu. Supaya kamu bisa menghargai kebersamaan kalian gitu. Supaya kamu juga nggak nyesel ketika nanti akhirnya pasanganmu pergi. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan pasanganmu. Bagaimana supaya rasa bosan, jika udah muncul rasa bosan itu bisa berubah lagi menjadi fun, happy gitu ya. Entah kamu membuat acara dengan pasanganmu, kamu traveling, kamu melakukan hobi kalian bersama atau apapun yang sekiranya bisa membuat hubungan kalian itu selalu berwarna gitu, oke? Nah, sedangkan untuk file ketiga tadi, kamu nampaknya pernah menyakiti pasanganmu, entah kamu ninggalin, kamu cheating, kamu selingkuh, kamu menyerah dengan keadaan, mungkin ada konflik, ada masalah, kamu lari dari masalah itu, kamu tidak menyelesaikan masalah itu, tapi kamu memilih menyerah dan pergi aja. Nah, jadi di kehidupan yang ini kamu disarankan untuk membayar ini, menebus ini dengan cara lebih tegas dan bertanggung jawab. Tegas pada dirimu sendiri untuk tidak menyakiti orang lain, atau juga tegas pada orang lain, tegas pada pasanganmu agar dia nggak terus-terusan nyakitin kamu. Atau juga bertanggung jawab karena kamu sudah menjalin komitmen dengan pasanganmu, ya selesaikan itu dengan baik. Kalau misalnya ada masalah ya semoga bisa bersama lagi, tapi kalau ternyata sudah tidak bisa bersama ya udah nggak apa-apa, tapi diselesaikannya tuh baik-baik gitu loh. Jadi nyatunya baik, pisahnya juga harus baik kalau memang harus pisah ya gitu, oke? Saya pikir cukup untuk reading kali ini tentang karma cintamu untuk teman-teman sekalian. Nah, karena reading ini bersifat general, jadi mungkin akan resonate dengan beberapa orang, tapi mungkin juga tidak akan sesuai dengan beberapa orang. Oleh karena itu, jika membutuhkan konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @natria. Silahkan DM saya di situ, saya akan berikan daftar layanan yang bisa saya bantu untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada kesalahannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.